お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya yang merupakan akhir dari buku pertama, kita dikejutkan dengan isi pembahasan yang ada dalam pertemuan para keluarga bangsawan agung. Yang mana saat itu Tokinada menceritakan kebenaran masa lalu tentang busuknya organisasi bernama Central 46. Dan di akhir chapter itu, kita juga diperlihatkan pada Hisagi yang telah bersiap-siap pergi menuju kediaman Urahara dalam rangka mencari informasi. Dan di video kali ini, tepatnya pada chapter ke-6, kita pun akan masuk pada buku kedua di mana ceritanya akan berlanjut. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Apa itu Soul King? Seperti apa bentuk dunia sebelum Soul Society berada di bawah kuasanya? Pertanyaan itulah yang selalu muncul dalam benak orang-orang yang tinggal di Soul Society, baik dari kalangan penduduk biasa, beberapa kalangan Shinigami, terlebih penduduk yang berasal dari dunia manusia yang sebelumnya telah mengenal kata Tuhan saat mereka masih hidup. Semuanya masih banyak yang mempertanyakan tentang entitas yang katanya menguasai dunia ini. Karena yang hanya mereka tahu, sosok Soul King ini adalah sebagai simbol dunia dan eksistensi yang mutlak. Di awal prolog buku kedua ini, kita diceritakan dengan kisah masa lalu dari Tokinada Tsunayashiro, di mana saat masih anak-anak, Tokinada bertanya pada ayahnya terkait bentuk dunia sebelum Soul King ada. Namun saat itu ayahnya malah memberikan jawaban yang seakan menutup-nutupi hal tersebut, dan malah mengagung-agungkan sosok Soul King. Mendengar jawaban dari ayahnya itu, Tokinada pun berusaha berpura-pura yakin di hadapannya. Tapi sebagai anak yang memiliki naluri tinggi, dalam hatinya dia tahu bahwa ayahnya telah berbohong. Dari sini benih-benih ketidaksukaan Tokinada terhadap keluarga Tsunayashiro mulai tumbuh. Dia memandang rendah keluarga Tsunayashiro yang seakan jijik pada keluarga itu yang memang terkenal terlalu jumawa dan tak ingin menerima pandangan lain. Dengan kebencian yang cukup dalam, Tokinada saat itu mulai berusaha mencari tahu sendiri tentang kebenaran dunia yang saat ini dia tinggali. Hingga pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, Tokinada yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda saat ini tengah berada di sebuah gedung arsip. Di sana dirinya telah berhasil memecahkan sandi yang tertulis di sebuah monumen batu, yang mana tulisan itu mengungkapkan arsip rahasia keluarga Tsunayashiro. Saat itu, Tokinada pun akhirnya mengetahui tentang kebenaran masa lalu, di mana keluarganya memiliki dosa besar yang sangat melampaui batas. Dan dengan ini, Tokinada pun merasa senang dan puas, karena akhirnya dirinya mampu membuktikan bahwa kebenciannya selama ini ternyata memang benar, bahwa dunia yang ditinggalinya memanglah sangat busuk dan penuh dengan tipu daya. Dan kini, dengan telah memastikan kebenaran itu, Tokinada pun bermaksud ingin menjadikan dunia sebagai taman bermainnya agar dirinya mampu melepaskan kebencian yang selama ini dia pikul. Begitulah Tokinada Tsunayashiro, seseorang yang tak tersentuh oleh kedustaan dunia. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa sedari kecil Tokinada memang sudah tertarik dengan kebenaran dunia yang sesungguhnya. Dan dari sini juga kita tahu dari mana Tokinada mengetahui semua kebenaran masa lalu yang sebelumnya telah dia ungkapkan di depan Byakuya dan Yoroichi. Namun beberapa hal yang cukup membingungkan sampai saat ini adalah apa sebenarnya tujuan utama dari Tokinada. Karena sejauh ini banyak sekali keinginan yang Tokinada ingin capai. Di antaranya adalah menjadikan Hikone Soul King, ingin menegakkan keadilan, menguatkan posisi 5 bangsawan agung, memasukkan kembali keluarga Shiba, dan juga menaklukkan Huaiko Mundo. Entah yang mana tujuan utamanya, tentunya hal ini cukup menarik untuk kita asumsikan. Kita kembali ke timeline sekarang. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan dengan tempat kediaman Urahara di dunia manusia, di mana tempat ini tentunya sudah kita kenal dari lama. Tapi sedikit ingin mengingatkan kembali bahwa di pandangan manusia umum, tempat ini hanyalah sebuah toko tua yang menjual kembang gula, dan tak ada seorang pun yang curiga dengan keberadaan toko yang entah kapan berdirinya ini.
Dan saat ini, Hisagi yang telah sampai di sana, dirinya tengah merangkum hasil wawancara dengan pemilik tempat tersebut yaitu Urahara. Di sana, Hisagi berhasil mengumpulkan informasi terkait peperangan dari sudut pandang Urahara. Namun, dalam hatinya, Hisagi juga sebenarnya ingin menggali lebih dalam terkait masa lalu Urahara yang dulu merupakan Kapten Divisi 12 dan pendiri dari Pusat Penelitian dan Pengembangan. Tapi karena teringat bahwa pada masa itu Urahara pernah diusir dari Soul Society karena tuduhan palsu, Hisagi pun akhirnya mengurungkan niatnya itu. Kemudian setelah melakukan wawancara dan sedikit berbincang-bincang, Hisagi pun berpamitan kepada Urahara. Namun sebelum pergi meninggalkan tempat itu, dengan mengumpulkan niat dan rasa percaya diri, Hisagi pada akhirnya berkata pada Urahara bahwa kedatangannya ke sana sebenarnya juga ingin mengungkap masa lalunya. Di tengah situasi yang mulai cukup serius, tiba-tiba saja dari pintu ruangan terjadi sebuah keributan yang disebabkan oleh Jinta dan Ururu, yang mana dua anak kecil ini juga merupakan penghuni di toko tersebut bersama Urahara dan Tessai. Saat itu, untuk meredam keributan yang terjadi, Tessai akhirnya membawa mereka berdua untuk berbelanja. Kemudian, setelah keributan kecil terjadi, Hisagi yang belum mengenal orang-orang yang berada di kediaman Urahara lantas menanyakan perihal kedua anak kecil tadi, karena menurutnya ada sesuatu yang berbeda dari Reikaku keduanya. Mendengar pertanyaan dari Hisagi, Urahara pun mengatakan bahwa pertanyaan tersebut menurutnya terlalu berani sekali untuk ditanyakan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Tosen dalam mewawancarai seseorang, di mana biasanya Tosen melakukannya dengan lembut dan tak akan menanyakan hal yang tidak ingin dibicarakan oleh narasumber. Jawaban dari Urahara ini tentunya membuat Hisagi langsung terskakmat dan tak mampu menjawab apa-apa lagi. Namun untungnya Urahara yang cukup santai saat itu mencoba mencairkan kembali suasana dengan menjelaskan bahwa kedua anak itu bukanlah sebuah gikongan atau kaizo konbaku. Mereka lebih seperti halnya Nemuri yang diciptakan oleh Mayuri. Kita beralih ke Pusat Penelitian dan Pengembangan, di mana saat itu dengan ditemani Akon, Mayuri tengah mengamati monitornya yang menampilkan area Rukongai. Dalam monitor itu terproyeksi jelas 3 orang Fullbringer yang tengah berjalan di sekitar sana. Mereka adalah Ginjo dan rekan-rekannya. Perlu diketahui bahwa alat yang digunakan oleh Mayuri ini merupakan alat ciptaannya sendiri yang katanya lebih canggih dari satelit yang ada di dunia manusia. Di sisi lain, Akon yang sangat kagum terhadap alat tersebut lantas menanyakan tentang mengapa Mayuri harus bersusah payah menciptakan sendiri alatnya itu. Karena sebenarnya Mayuri bisa saja meminta bantuan pada Departemen Visual. Diketahui bahwa Departemen Visual ini merupakan sebuah organisasi yang memayungi sistem pengawasan ke berbagai tempat di Soul Society dan dunia manusia. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, mereka sudah merambah ke Hoikom Mundo. Departemen ini memang banyak dibantu oleh pusat Litbang. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa departemen ini merupakan bagian dari Litbang Divisi 12. Namun yang tak banyak orang tahu, ternyata departemen ini sebenarnya dikendalikan oleh pihak bangsawan dari balik layar dengan tujuan untuk mengendalikan informasi yang tersebar. Dan Divisi 12 ini tidak memiliki hak untuk mengendalikannya. Kemudian kembali ke pertanyaan Akon, Mayuri yang telah mendengar pertanyaannya lantas menjelaskan bahwa saat ini dirinya tidak akan lagi bekerja sama dengan Departemen Visual, karena nantinya yang akan mengendalikan Departemen Visual adalah kepala keluarga baru Tsunayashiro bernama Tokinada. Karena seperti yang telah diketahui bahwa dari keempat bangsawan agung, selain keluarga Shihoin yang dipercaya untuk menjaga senjata suci dari Soul King, keluarga Tsunayashiro juga dipercaya untuk menjaga sesuatu yang berharga, yaitu menjaga sejarah Soul Society. Dengan kata lain, merekalah yang selama ini menjaga arus informasi agar kebenaran masa lalu yang sebenarnya tidak terungkap. Dan hal ini tentunya merupakan musuh besar bagi seorang ilmuwan ataupun sejarawan yang ingin mengungkap suatu fakta kebenaran. Apalagi mengingat beberapa kejadian telah banyak studi tentang monumen bersejarah yang izinnya malah dipersulit. Ditambah lagi publikasi dokumen-dokumen pun sampai harus disensor sedemikian ketat. Dan yang lebih parah, telah banyak kasus tentang hilangnya sejarawan saat sedang meneliti suatu kasus. Maka dari itu, sebagai seorang ilmuwan, dirinya sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan departemen yang dikendalikan oleh keluarga Tsunayashiro. Terlebih lagi oleh orang bernama Tokinada, yang dipercayainya merupakan orang keji yang telah membantai seluruh anggota keluarga utamanya. Sementara itu, di Rukongai, tempat yang sedari tadi telah diawasi oleh Mayuri, saat itu, Ginjo, Tsukishima, dan juga Giriko yang tengah berjalan menuju kediaman Shiba
sepertinya telah mengetahui bahwa mereka bertiga sedang diawasi. Dengan sikap yang cukup waspada, mereka mengira bahwa hal ini mungkin saja gara-gara ulah Hisagi yang telah melaporkan mereka pada petinggi Shinigami. Lalu, tak lama setelah itu, secara mengejutkan, telah datang sebuah sambaran petir yang langsung mengarah kepada mereka bertiga. Yang mana hal itu sontak membuat mereka terkejut dan langsung menghindar. Dan dari arah datangnya serangan itu, muncul seorang Quincy yang diketahui bernama Candice Catnip. Dengan tubuh yang penuh bekas luka akibat hasil penelitian, saat itu Candice tengah diperintahkan untuk memburu ketiga Fullbringer tersebut. Dari sini bisa kita tahu bahwa tampaknya Candice telah selesai dibedah oleh Mayuri dan telah dijadikan sebagai prajurit milik sang ilmuwan itu. Kita berpindah lagi ke tempat kediaman Urahara. Setelah selesai membicarakan sosok Jinta dan Ururu, Hisagi pun kembali mencoba menggali informasi. Di sana, karena masih kaku menanyakan informasi pribadi Urahara, Hisagi akhirnya memutuskan untuk membahas tentang pelantikan kepala keluarga Tsunayashiro, yang mana ternyata saat itu Urahara sudah mengetahui beritanya dari Yoroichi. Kemudian, dari pengakuan Urahara mengaku bahwa dirinya sama sekali tak ada hubungan langsung dengan Tokinada. Tapi di sisi lain, dirinya memang mengetahui terkait masalah pribadi antara Tokinada dan Tosen di masa lalu, di mana pada waktu itu Urahara belum menjadi seorang kapten. Lalu setelah itu, Hisagi pun menanyakan pada Urahara terkait seorang anak kecil bernama Hikone yang merupakan pelayan pribadi Tokinada. Karena sebelumnya dirinya sempat bertanya pada Kyoraku tapi tak mendapat petunjuk apa-apa. Seakan ingin lebih memperjelas, Hisagi pun menceritakan kembali kejadian yang telah dia alami kemarin di pusat farmasi Kizokugai, di mana saat itu dirinya hendak bertemu dengan Yamada Senosuke hingga pada akhirnya malah bertemu dengan anak kecil bernama Hikone ini. Dan yang membuat dirinya penasaran, anak kecil ini memiliki reatsu yang aneh, yang mana terkesan layaknya Shinigami tapi tercampur dengan reatsu lain seperti reatsu manusia, hollow bahkan seperti reatsu Quincy. Di sisi lain, mendengar nama Senosuke disebut, Urahara pun teringat kembali akan sosok yang dulu pernah menjadi rekan kerjanya itu. Dia mengakui bahwa Senosuke memang memiliki keterampilan Kaido yang tidak dimiliki orang lain. Namun, karena sikapnya yang tidak ramah membuat Senosuke terkadang sering berselisih dengan Unohana kala itu. Selain itu, dari cerita Hisagi tadi, yang paling membuat Urahara penasaran adalah tentang anak kecil yang bernama Hikone yang sebelumnya belum pernah dia dengar. Menurutnya, jika memang benar anak tersebut memiliki reatsu hollow, itu artinya Tokinada sudah sampai bertindak sangat jauh. Kemudian, setelah terdiam beberapa detik, Urahara mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, memang ada orang lain selain Hikone yang juga memiliki reatsu campuran seperti itu. Dia adalah Kurosaki Ichigo dan juga seorang Fullbringer bernama Kugo Ginjo. Dari sini, mendengar nama Ginjo disebut sebagai orang yang memiliki reatsu campuran, tentunya membuat kita terkejut dan mencoba mengingat kembali akan sumber kekuatan yang dimiliki oleh Ginjo. Yang mana kita tahu bahwa selain reatsu hollow yang menjadi sumber kekuatan Fullbringnya, Ginjo juga memiliki reatsu Shinigami yang pernah dia dapatkan dulu sewaktu jadi Shinigami pengganti. Namun untuk reatsu Quincy masih menjadi tanda tanya apakah Ginjo memang memilikinya atau tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita tunggu saja penjelasan selanjutnya dari Urahara. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel satu ini. Kira-kira apa sajakah yang nantinya akan diungkapkan Urahara pada kelanjutan wawancaranya? Mungkinkah kebenaran tentang Ginjo ataukah kebenaran yang lainnya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.